Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di pertemuan kali ini kami kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Ade Hamrat Fitriasiwi dengan NIM K31190002, Bima Pratama Arsyansyah dengan NIM K31190024, dan Aditya Prasetyo dengan NIM K31170002. Nah, di pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai pentingnya konseling spiritual pranikah. Silahkan menyimak. Oke, masuk pembahasan yang pertama ya teman-teman. Kali ini aku akan membahas mengenai apa itu konseling. Nah, konseling merupakan suatu hubungan yang bersifat membantu, yaitu dengan adanya interaksi antara konselor dan klien dalam suatu kondisi yang membuat konselor terbantu dalam mencapai perubahan dan belajar membuat keputusan sendiri, serta bertanggung jawab atas keputusan yang ia ambil. Pada hakikatnya, psikologi konseling menunjukkan pada studi ilmiah mengenai aspek-aspek psikis yang terlibat dalam proses konseling, yaitu aspek psikis pada konselor, klien, dan pada interaksi antara konselor dengan klien. Menurut Napier tahun 2006, Rogers pada tahun 1952, dalam Rothschild pada 1994 mengemukakan bahwa konseling merupakan proses di mana struktur diri atau pribadi dibuat sesantai mungkin demi menjaga hubungan dengan ahli terapi dan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang tertolak dirasakan dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam suatu diri atau self yang telah dirubah. Nah, selanjutnya, apa itu konseling pranikah? Konseling pranikah adalah pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah. Konseling pranikah juga dikenal dengan nama program persiapan pernikahan, pendidikan pernikahan, konseling edukatif pernikahan, dan terapi pernikahan. Konseling pranikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka mencapai untuk memecahkan masalah. Konseling pranikah merupakan upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh seorang konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara menghargai, toleransi, dan dengan berkomunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Yang membuat pernikahan bahagia bukan tingkat kecocokan seseorang dengan pasangan, tetapi seberapa besar kemampuan dan kesediaan seseorang untuk mengatasi ketidakcocokan, ketidakjelasan antara yang ideal atau yang seharusnya dan yang aktual atau apa yang adanya memang tidak pernah berujung. Statistik memperlihatkan perlunya menemukan kiat menempuh pernikahan yang sukses. Baiklah, untuk berikutnya ada tujuan konseling pranikah. Secara umum, konseling pranikah bertujuan agar individu mempersiapkan dan mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya dalam memasuki jenjang pernikahan, menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, serta membatasi hambatan dan kesulitan mencapai jenjang pernikahan. Secara khusus, tujuan pemberian layanan konseling pranikah ialah untuk membantu individu mempersiapkan diri menuju pernikahan yang meliputi aspek-aspek berikut ini. Pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, teman, dan masyarakat. Memiliki akhlakul karimah sebagai calon ibu dan calon ayah, dan melaksanakan serta memelihara hak dan kewajibannya masing-masing. Ketiga, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif,
antara yang menyenangkan atau anugerah dengan yang tidak menyenangkan atau musibah, serta mampu meresponnya dengan sikap positif sesuai dengan syariat-syariat atau kepercayaan yang kita anut. Keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun psikis. Kelima, memiliki sifat positif atau respek terhadap diri sendiri dan pasangan maupun orang lain. Keenam, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan konseling pranikah. Yang pertama, ada cinta dan komitmen. Menurut Sarlito Wisarwono, cinta memiliki 3 unsur. Yang pertama, keterikatan. Keterikatan adalah adanya perasaan untuk hanya bersama dia, segala prioritas untuk dia, tidak mau pergi dengan orang lain kecuali dengan dia. Kedua, ada keintiman, yaitu kebiasaan-kebiasaan dan tingkah laku yang menunjukkan bahwa antara Anda dengan dia sudah tidak ada lagi jarak. Panggilan-panggilan formal seperti bapak, ibu, saudara digantikan dengan sekedar memanggil nama atau sebutan sayang. Ketiga, kemesraan, yaitu adanya rasa ingin membelai atau dibelai, rasa kangen kalau jauh atau lama tidak bertemu, adanya ucapan-ucapan yang mengungkapkan rasa sayang. Cinta dapat dilukiskan dengan memberi sebagai dorongan mulia untuk memintakan eksistensi dirinya atau aktualisasi dirinya kepada orang lain. Berikutnya adalah komitmen. Dapat diartikan sebagai janji, di mana janji yang dimaksud ialah janji akan kekuatan cinta. Nah, di sini ada beberapa macam komitmen. Komitmen yang pertama adalah komitmen mendekat, yaitu ketika seseorang berkomitmen karena perasaan bahwa dengan terus melanjutkan hubungan, maka hidup akan lebih bahagia. Jadi orang tersebut berkomitmen karena mendapatkan hal-hal positif dari hubungan cinta yang dijalaninya. Yang kedua adalah komitmen menghindar, yaitu seseorang berkomitmen karena khawatir akan mendapatkan hal-hal negatif jika hubungannya berakhir. Terdapat 2 tipe orang yang memiliki komitmen menghindar. Yang pertama adalah orang yang memiliki perasaan bahwa dirinya seharusnya ought to melanjutkan hubungan karena secara moral seharusnya memang begitu. Misalnya, tidak bercerai karena diharamkan oleh agama atau khawatir anak-anak akan terlantar. Mereka berkomitmen berdasarkan prinsip, saya tidak akan melakukan apa yang saya inginkan, tetapi saya melakukan apa yang saya rasa baik dan benar untuk dilakukan. Jadi, jika berpisah itu tidak baik, maka tidak berpisah meskipun sebenarnya mereka ingin berpisah, maka itu dapat disebut dengan komitmen menghindar. Lalu yang berikutnya adalah seseorang memiliki perasaan bahwa dirinya harus have to melanjutkan hubungan karena tidak sanggup untuk berpisah. Mereka was-was akan sangat menderita jika terjadi perpisahan. Mereka khawatir akan sulit mendapatkan pergantian yang sepadan. Mereka takut kehilangan sumber finansial. Mereka cemas dikecam keluarga. Orang yang memiliki tipe komitmen menghindar seperti ini pada umumnya memiliki kepuasan hidup yang rendah. Yang kedua adalah konflik pribadi. Pada konflik pribadi ini ada beberapa aspek yang kami bahas. Pertama, ekonomi. Persoalan ekonomi seringkali menjadi masalah serius pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Tidak hanya biaya untuk melangsungkan pernikahan, tetapi biaya untuk resepsi, karena persoalan perekonomi ini seringkali menjadi masalah bagi calon pengantin. Nah, lalu yang kedua adalah pasangan yang belum bekerja. Masalah yang terkait dengan persoalan ekonomi juga, yaitu pasangan yang belum bekerja tetapi sudah ingin menikah. Pasangan yang belum mempunyai pekerjaan seringkali menjadi persoalan ketika ingin melangsungkan pernikahan. Ada rasa kekhawatiran tidak bisa menghidupi keluarga selama pernikahan. Yang ketiga, hamil di luar nikah. Pergaulan pasangan yang tidak terkontrol seringkali mengakibatkan hamil di luar nikah. Persoalan muncul ketika laki-laki tersebut tidak bertanggung jawab, salah satu pasangan masih sekolah, dan persoalan-persoalan lain yang mengikutinya. Yang keempat adalah terlambat menikah. Jodoh adalah rahasia Tuhan. Tidak semua orang mudah mendapatkan pasangan atau karena terlalu sibuk bekerja atau menempuh pendidikan sehingga melupakan pernikahan. Usia-usia yang semestinya menikah terlewat begitu saja.
sehingga mengalami kesulitan mencari pasangan ketika usia sudah semakin bertambah. Yang kelima adalah status palsu. Masalah yang sering muncul di dalam pranikah yang lain adalah status palsu. Mengaku perjaka ternyata sudah punya anak 6, atau misal terikat pernikahan dengan perempuan lain. Persoalan ini berpotensi mengakibatkan banyaknya praktik pernikahan poligami dan pernikahan siri. Keenam, minimnya pendidikan seks. Masalah ini mengakibatkan adanya pernikahan dini, tidak mengetahui organ reproduksi diri sendiri, hal-hal seksual pasangan, kesehatan reproduksi pasangan, tidak mengetahui alat kontrasepsi, masa subur, dan persoalan kesehatan reproduksi lainnya. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang asas konseling pranikah. Pertama ada asas kebahagiaan dunia akhirat. Pengertiannya adalah perkawinan bukan saja merupakan sistem hidup yang diatur oleh negara, tetapi juga merupakan sistem kehidupan yang syarat dengan tuntutan agama. Karenanya setiap kali muncul permasalahan dalam perkawinan dan segala upaya pemecahan masalah selalu diupayakan terselesaikan masalah sekarang ini dan mendapatkan kebaikan pula dari sisi tuntunan agama. Kedua, asas sakinah, mawaddah dan warohmah. Keluarga bahagia dan kekal merupakan tujuan dari sebuah perkawinan. Untuk mencapai itu semua, landasan cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang membentuk dalamnya menjadi sangat penting. Karenanya, proses bimbingan konseling pranikah juga harus tetap berpegang teguh pada asas ini. Ketiga, ada asas komunikasi dan musyawarah. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Banyaknya masalah yang muncul seringkali karena komunikasi yang terjalin antara anggota keluarga tidak harmonis. Karenanya dalam melakukan komunikasi dalam musyawarah antar kedua belah pihak harus dilakukan sehingga masalah menjadi teratasi. Keempat, ada asas sabar dan tawakal. Segala permasalahan dalam rumah tangga pada dasarnya dicari penyelesaiannya dengan baik tentunya. Kuncinya adalah usaha dari suami istri untuk terus mencari jalan keluar dan berpasrah diri kepada Tuhan. Konselor dapat membantu pasangan untuk tetap tegar dan berusaha mencari solusi terbaik dari setiap masalah yang ada. Prosedur konseling pranikah. Konseling pranikah diselenggarakan sebagaimana sesuai prosedur konseling perkawinan. Penekanan pada konseling pranikah bersifat antisipatif, yaitu mempersiapkan diri untuk menetapkan pilihan yang tepat sehubungan dengan rencana pernikahannya. Langkah konseling dapat dilakukan dalam konseling pranikah yang sesuai dengan konseling keluarga dan perkawinan menurut Kabuzi dan Gross adalah sebagai berikut. Pertama, persiapan. Tahap yang dilakukan klien untuk menghubungi konselor. Kedua, tahap keterlibatan. Adalah tahap keterlibatan bersama klien. Pada tahap ini, konselor mulai menerima klien secara isyarat atau non-verbal maupun secara verbal, merefleksi perasaan, melakukan klarifikasi dan sebagainya. Ketiga, tahap menyatakan masalah, yaitu menetapkan masalah yang dihadapi oleh pasangan. Maka, masalahnya harus jelas, siapa yang bermasalah, apa indikasinya, dan apa yang telah terjadi dan sebagainya. Keempat, tahap interaksi, yaitu konselor menetapkan pola interaksi untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini, anggota keluarga mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memahami masalahnya. Dan konselor dapat melatih anggota keluarga berinteraksi dengan cara agar dapat diikuti secara pelan, sederhana, detail dan jelas dalam kehidupan mereka. Kelima, tahap konferensi, yaitu tahap untuk meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulasi langkah-langkah pemecahan. Pada tahap ini, konselor mendesain langsung atau memberi pekerjaan rumah untuk melakukan atau menerapkan pengubahan ketidakfungsian perkawinan. Keenam, tahap penentuan tujuan, yaitu tahap yang dicapai klien setelah mencapai perilaku yang normal, telah memperbaiki cara berkomunikasi, telah menekan self-esteem, dan membuat keluarga lebih kohesif. Ketujuh adalah tahap akhir atau dan penutup, merupakan kegiatan mengakhiri hubungan konseling setelah tujuannya tercapai. Nah, itu tadi teman-teman pemaparan materi dari kelompok 12. Jika masih ada pertanyaan,
silahkan menuliskan di kolom komentar. Sekian dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.